Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahur Mafatir, NIM 1720210060. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Kebelet Kaya. Bab 1. Bagaimana memulainya? Yang pertama, beraninya itu muncul dari dalam. Seorang entrepreneur ditempuh dari jalan yang sulit dan keras, maka secara alami akan ada enzim dan kepemimpinan yang keluar dari diri tersebut. Jika kita ingin menjadi seorang entrepreneur, itu sangat mudah. Yang terpenting hanyalah memberikan diri untuk memulai seorang yang handal. Yang kedua yaitulah lakukan segera. Jangan hanya mempunyai ide saja, tetapi lakulah sesegera mungkin. Jika tidak dilaksanakan, ide tersebut hanya akan menjadi gagasan yang tidak akan menjadi kemampuan kita. Yang ketiga yaitu kuasai secara detail. Untuk mengawali sebuah usaha, jangan sampai tunggu terampil dulu, tapi mulailah dari sekarang, dan yang proseslah yang akan mempelajari kita untuk menjadi terampil. Yang keempat yaitu berbeda itu strategi. Semua cara pasti mempunyai perbedaan, sehingga perbedaan tersebutlah yang akan menjadi strategi kita untuk menjadi sukses. Yang kelima yaitu berjuang butuh siasat. Bertahan itu bukan hanya berdiam diri di tempat, tetapi harus berani berbuat eksperimen untuk membuat hal yang baru, sehingga akan menemukan inovasi tersebut atau inovasi baru. Keenam yaitu menaklukkan investor. Seorang entrepreneur harus memiliki jiwa penakluk, karena ia harus bisa menaklukkan investor untuk menggapai impian-impiannya. Bab 2. Bagaimana menjadi entrepreneur? Yang pertama itu bermula dari impian. Seorang entrepreneur harus mempunyai impian. Impian tersebut yang akan menjadi motivasi yang paling besar untuk terus berjuang. Yang kedua yaitu lihat kebutuhan sekitar. Terciptanya peluang bisnis terjadi karena sebuah bisnis yang dijalankan. Untuk melihat wawasan, kita harus memperbanyak ikut acara-acara seperti seminar, kegiatan sosial, dan lainnya untuk bertukar informasi, sehingga pertukaran tersebut akan melihat kebutuhan yang apa yang dibutuhkan di sekitar kita. Yang ketiga yaitu empati, membuat kita terlibat. Empati adalah mengerti apa yang dirasakan oleh orang lain. Entrepreneur harus memiliki jiwa empati, karena kalau tidak bisa memahami orang lain, maka orang lain pun tidak akan memahami apa yang kita rasakan. Yang keempat yaitu memberikan nilai tambahan. Seorang pembisnis harus jeli dalam melihat keadaan mangsa konsumennya, karena kita harus bisa memberi nilai lebih dari produk lainnya. Yang kelima yaitu menjual barang plus manfaatnya. Produk yang kita jual jangan hanya terfokuskan pada kegunaannya saja, tetapi kita harus bisa memberikan manfaat lainnya kepada para konsumennya. Keenam yaitu mewujudkan mimpi pelanggan. Ketahuilah selera pelanggan kita agar para konsumen puas dengan hasil yang kita kerjakan. Yang ketujuh yaitu peluang tergantung cara melihatnya. Setiap daerah pasti mempunyai peluang bisnis yang berbeda-beda, sehingga dari entrepreneur harus bisa melihat peluang apa yang dibutuhkan di daerah tersebut, entah sektor barang ataupun jasa. Selanjutnya yaitu bab 3, mendidik pasar. Butuh nyali. Yang pertama yaitu butuh nyali untuk mewujudkan ide. Terdapat perbedaan yang mencolok antara wirausahawan dan pekerja ataupun pegawai. Mereka yang berwirausaha lebih ajek atau menantang secara psikologis, sedangkan para pegawai kelihatannya ajek, tetapi jika digali lebih dalam ternyata masih rentan. Yang kedua yaitu adrenalin dan seni berhutang. Apa perbedaan antara seorang entrepreneur dengan orang kebanyakan? Jika ada sebuah fenomena, seorang entrepreneur akan langsung melihat sebuah peluang, sedangkan orang biasa akan melihat sesuatu yang sulit. Ternyata keduanya melihat peluang. Ordinary people biasanya tidak berani menjalankan peluang tersebut, dan biasanya hanya berkomentar, tetapi fenomena itu. Namun bagi seorang entrepreneur, mereka berani melakukannya dan mengambil resiko. Jika ternyata
Jika ternyata keduanya berani mengerjakan peluang yang mereka lihat, maka ordinary people bisa akan menggunakan uang sendiri untuk mengerjakannya. Sedangkan entrepreneur harus membaginya dengan orang lain untuk mengurangi resiko dan membagi keuntungan pada mitranya. Yang ketiga yaitu kejadian menangkap perbedaan. Marketing intelligence bertujuan untuk menentukan strategi dalam melakukan pengumpulan data yang biasanya menggunakan pikiran imajinatif pelanggan dan perilaku pesaing. Kemampuan menggunakan pikiran imajinasi adalah salah satu bagian terpenting dalam mengambil keputusan. Kumpulan data lapangan bisa digunakan untuk menentukan strategi perang bisnis. Kumpulan data ini bisa berupa perilaku pasar, lokasi supplier, kompetitor, harga server yang diberikan hingga lokasi bisnis yang akan dibangun. Yang keempat yaitu bangunlah komunikasi. Komunikasi sangatlah penting. Tanpa kita sadari bahwa kita adalah korban iklan, diprovokasi setiap harinya dengan doktrin-doktrin kebenaran produk seperti pasta gigi, sabun mandi, sampo, bahkan perlengkapan lainnya. Pada bahan tersebut kita menggunakan semua produk tersebut memang merupakan produk yang sangat laris sepanjang sejarah. Yang kelima yaitu prediksi sebuah fenomena. Salah satu metode dalam mengasah kemampuan manajerial adalah dengan membandingkan kepuasan para manajer andalan dengan melihat sebuah fenomena. Ketika terjadi sebuah fenomena, berusahalah untuk mendapatkan gambaran langkah terlebih dahulu sebelum fenomena itu selesai. Kemampuan ini memprediksi sebuah fenomena akan terlihat lebih matang ketika membaca peluang usaha. Kemampuan ini akan membuat bisnis kita lebih aman karena kita sudah lebih dahulu memprediksi mangsa pasar kita. Yang keenam yaitu komentator yang bukan aktor. Banyak fenomena peluang usaha menjadi sia-sia karena terlambat bereaksi dan didahului oleh orang lain. Dalam memanfaatkan sebuah peluang, jika kita melihat peluang, sesungguhnya ada beberapa orang yang juga melihat peluang tersebut. Itulah yang dinamakan bisnis. Yang membedakan adalah keberanian seorang untuk memulai bertindak. Bab 4. Hati seorang entrepreneur. Yang pertama itu belajar sambil mengerjakan. Untuk menjadi pengusaha, Anda tidak perlu memiliki pengalaman terlebih dahulu. Jika kita akan memulai usaha, tidak perlu berpikir panjang untuk merencanakan sesuatu yang dikerjakan dulu semuanya. Lakukanlah apa yang dapat dilakukan. Tangani semua hal yang terjadi sambil menjalankan bisnis tersebut. Ketakutan biasanya muncul karena kita terlalu siap dan banyak berpikir. Pada praktiknya, banyak hal yang berbeda dengan apa yang dipikirkan. Tidak ada alasan bagaimana kita untuk memulainya bisnis walaupun tidak ada pengalaman. Kemampuan untuk tumbuh jika kita menjalankan bukan hanya sekedar memikirkannya. Yang kedua yaitu belajar dari kesuksesan. Banyak hal yang akan diuji dari seorang entrepreneur, yaitu kebijakan dan kesabaran sebuah kegagalan yang terjadi di awal akan membuat fondasi lebih siap dan kokoh, karena pada saat itu justru kita sedang bersiap-siap untuk semua kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Jangan terlena dengan kesuksesan yang dapat menjerumuskan, karena itu pandai-pandailah mengelola kesuksesan agar tidak menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu mengelola kegagalan. Dalam kehidupan, kita gagal adalah suatu hal yang tidak enak didengar atau dirasakan. Dalam menjalani kehidupan, kita sering berusaha untuk menghindari kegagalan. Banyak orang tidak memahami arti kegagalan. Dan banyak juga yang berpendapat bahwa mereka yang gagal adalah seorang pecundang. Namun ketika mereka terus berusaha walaupun kegagalan datang, menyadari bahwa proses pembelajaran baru saja dimulai. Banyak orang memilih untuk tidak menjadi apa-apa ataupun tidak melakukan apa-apa. Semua itu dilakukan demi menghindari sebuah kegagalan. Namun,
Jika kita mau menjadi seorang atau melakukan sesuatu, bersiaplah untuk gagal. Namun jangan pernah berhenti untuk tetap berusaha. Yang keempat yaitu mengelola stres. Jangan pernah membuat keputusan dalam kondisi tertekan atau stres. Biasanya keputusan dalam kondisi pihak hanya menghasilkan keputusan yang salah dan seringkali merugikan diri kita sendiri. Yang kelima yaitu fokus pada masalah. Sebuah usaha harus dilakukan ekstra hati-hati dan telaten. Mata harus berfokus, kedua tangan terkoordinasi dengan baik, pencahayaan yang baik, dan suasana sebisa mungkin hening. Filosofi tersebut sama halnya dengan seorang entrepreneur. Saat menghadapi kendala, SDM yang kurang kompetitif terjadi karena kurang pelatihan dan motivasi. Jadi selama kita bisa memfokuskan pada suatu hal, segala pula yang terlihat dengan jelas. Yang keenam yaitu mencari cara terbaik. Bagi seorang entrepreneur, mempunyai sebuah bahan baku yang melimpah dan murah adalah hal yang sangat menguntungkan. Karena bahan baku akan mempengaruhi ongkos produksi. Di sisi kemampuan seorang entrepreneur diuji bagaimana kita jeli untuk mendapatkan sumber bahan baku yang berkualitas baik tepat dengan harga yang terjangkau. Hal ini pastinya akan memberikan keuntungan kepada bisnis yang sedang kita jalankan. Usaha yang kita bangun tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari pihak yang terkait, misalnya dengan produsen dan konsumen. Bab 5. Pola pikir entrepreneur. Yang pertama yaitu memanfaatkan resiko. Seorang dengan mental entrepreneur tidak selamanya harus memiliki usaha sendiri. Sama, dia bisa bekerja dengan orang lain atau lembaga lain. Namun biasanya mereka akan menuntut sistem bagi hasil karena lebih mudah memprediksi dan penuh tantangan. Sebagai seorang entrepreneur, menggunakan fasilitas orang lain adalah sebuah metode yang ampuh untuk dicoba. Entrepreneur sejati adalah seorang yang berani mengambil resiko dengan calculate risk, yaitu sudah memperhitungkan terlebih dahulu resiko yang akan terjadi. Yang kedua yaitu cerdas melihat peluang. Seorang entrepreneur sejati adalah mereka yang sangat pandai melihat sebuah peluang dimanapun dan bagaimanapun kondisinya. Entrepreneur sejati tidak bisa membiarkan begitu saja sebuah peluang dan peluang yang dilihatnya. Hasrat yang akan tinggi untuk langsung bereaksi ketika melihat peluang. Jika kita sudah sampai di level ini, bersyukurlah karena secara spiritual kita telah memiliki kesadaran kaya, tidak tahu untuk langsung bergerak dan tidak akan ada yang dapat menghentikannya. Yang ketiga yaitu jangan cepat puas. Begitu tercapai apa yang dicita-citakan, seorang entrepreneur akan langsung membuat sesuatu yang baru. Ketika target sudah tercapai, target yang lebih tinggi dipasang, seakan tidak pernah berimbang. Karena di sanalah kehidupan berputar, dinamis. Jika kita berdampingan dengan seorang entrepreneur, ide-idenya akan mengalir terus. Ide adalah darah seorang entrepreneur, keseimbangan adalah kesempurnaan. Sebuah kesempurnaan itu yang dilakukan terus-menerus disebut sebuah fakta Jepang. Mereka yang memiliki semangat akan terus-menerus melakukan penyempurnaan di bidang yang mereka kuasai. Bab 6. Tugas entrepreneur. Kreatifan itu berbeda. Jika kreatif seorang entrepreneur itu sangatlah dibutuhkan, jangan pernah membuang waktu berdiam terlalu lama. Karena sebab kegagalan, carilah inovasi lain dan bisnis agar tidak membuat jumlah karyawan menjadi beban. Berdayakanlah dan jadikanlah mereka sebagai aset yang sangat berharga. Yang kedua yaitu mengelola sumber daya. Kemampuan seorang entrepreneur untuk mengelola usaha adalah mutlak. Karena ini adalah langkah kedua setelah mereka berani untuk memulai usaha. Secara praktik, kemampuan manajerial lebih mudah diajarkan. Singkatnya, manajemen bisa dikatakan sebagai sebuah sistem yang mengatur alur sebuah permasalahan bersama pihak lain. Seorang manajer yang handal harus mampu berkoordinasi dengan SDM yang dimilikinya. Banyak contoh usaha perorangan yang tidak bisa berkembang dengan baik karena kemampuan manajerial yang sangat lemah. Yang ketiga yaitu komunikasi itu seni.
Seorang entrepreneur diwajibkan memiliki soft skill, yaitu keterampilan seorang dalam mengendalikan dan mengenal potensi dirinya, atau dengan kata lain, karisma. Hal ini sangat mempengaruhi kesuksesan seorang dalam pembawaan diri, bersosialisasi, dan berbisnis. Seorang dengan soft skill tinggi pasti mempunyai hubungan pribadi yang baik. Seorang entrepreneur sejati harus memiliki kerendahan hati, rasa empati, kepercayaan yang tinggi, keyakinan dan citra diri. Optimis dan positif thinking adalah hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang entrepreneur yang baik. Yang keempat yaitu insting kepemimpinan. Kita hanya perlu memainkan fungsi pikiran. Semua hal bisa kita lakukan. Semakin sering mengasah rasa tanggung jawab, semangat leadership, kita akan semakin mudah untuk muncul. Itu sama halnya dengan jiwa dan semangat yang melekat pada diri pemimpin. Terbukti bahwa kita tidak perlu menunggu sesuatu keadaan untuk membuat kita menjadi seorang pemimpin. Tetapi justru kita yang mengendalikan situasi agar jiwa leadership kita muncul. Bab 7 yaitu Zero Principle Entrepreneur. Yang pertama, mulai dari nol. Seorang pembisnis bukan hanya bermodal dengan uang saja, tetapi masih banyak modal yang lain yang dibutuhkan seperti keterampilan, jaringan, leader, dan lainnya. Bangunlah sebuah kepercayaan kepada rekan kerja karena itu hal terpenting dalam sebuah bisnis. Yang kedua yaitu jujur dalam bisnis. Kejujuran adalah hal utama bagi seorang entrepreneur. Dengan kejujuran, maka akan menimbulkan sebuah kepercayaan dalam usahanya. Yang ketiga yaitu zero min, pengosongan pikiran. Seorang entrepreneur harus bisa mengosongkan pikirannya, karena jika terjadi masalah, ketika menghadapi tantangan, kerumitan, dan terpaan masalah, maka pengosongan pikiranlah yang bisa menjadi jalan mengambil keputusan yang tepat. Karena dengan pengosongan pikiran, kita dapat mengambil keputusan dengan tenang dan berpikir dengan logika. Bab 8. Berbisnis tanpa uang tunai. Yang pertama, bukan mencari, tetapi dicari oleh modal. Modal dalam berbisnis bukan hanya uang, layaknya juga dinilai. Jika berbisnis tetapi tidak mempunyai modal untuk memulai usaha, maka kita harus bekerja sama dengan orang lain untuk memberikan modal memulai sebuah bisnis. Yang kedua yaitu kerjasama modal. Kerjasama modal yaitu modal uang dan keahlian. Sebuah masalah ditangani oleh ahlinya atau akan menuju kehancuran. Yang memiliki arti, kita harus mencari seseorang sesuai dengan bidangnya, keahliannya. Tetapi kita juga tidak lupa untuk tetap ikut terlibat dalam proses yang terjadi selama produksi. Yang ketiga yaitu bagi hasil yang menguntungkan. Bisnis tanpa uang bisa diawali dengan konsep kerjasama. Kemudian keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Maka buatlah perjanjian yang rinci dan mudah dipahami, kemudian pakai materai untuk menguatkan perjanjian tersebut jika terjadi masalah di kemudian hari. Yang keempat, menjadi perantara. Ada banyak cara agar mendapatkan keuntungan tanpa harus mengeluarkan modal. Salah satunya dengan cara seorang menjadi broker dengan membuat jaringan antara pembeli dan penjual. Yang kelima, barter dengan pemasok. Barter akan menjadi sulit jika nilai barang yang ditukar tidak ada skala kesepakatannya. Tetapi barter menjadi nilai lebih jika memiliki nilai intangible, yaitu tidak berwujud. Yang keenam yaitu multifungsi. Entrepreneur harus belajar hal-hal yang baru, karena semakin banyak yang bisa dilakukan, maka akan semakin besar perusahaan yang dijalankan dan akan mendapat banyak pula keuntungannya. Bab 9. Dada entrepreneur. Penilai karakter yang baik. Bagi para entrepreneur, latihlah memahami, mengenal, dan menilai karakter yang perlu dilakukan. Pengalaman ini harus diasah selama berwirausaha. Yang kedua, orientasi pada pelayanan. Pelayanan yang prima pada pelanggan akan memberikan simpati dan kepuasan. Bahkan kita dapat menemukan peluang bisnis lagi pada pelanggan kita. Seorang pembisnis harus menyajikan sebuah servis yang baik dan bermutu. Fokus itu awalnya cinta. Untuk dapat fokus, kita harus mencintai apa yang kita kerjakan.
Kemampuan fokus dapat membuat perubahan pada dunia bisnis yang sangat dinamis dan selalu bergeser. Yang keempat, memiliki promosi. Promosi adalah sebuah cara untuk membawa produk kita kepada kesadaran pikiran seorang hingga dalam kondisi tertentu. Produk kita lah yang akan mereka prioritaskan. Yang kelima, berhitung sebelum berutang. Memberikan kredit memanglah meningkatkan penjualan, tetapi harus disertakan juga dengan sebuah kesiapan dalam ketelitian. Yang keenam, memilih orang yang tepat. Dalam merekrut seseorang karyawan atau mitra bisnis, gunakan naluri kita untuk memilihnya. Telitilah dalam merekrut dan pemilihanlah yang terbaik dan cocok menurut kita. Yang ketujuh, mencari dan menciptakan usaha. Bergeraklah terlebih dahulu untuk memulai usaha, kemudian menjadi mastering. Gunakan hal-hal yang instan yang tidak perlu berpikir panjang, sehingga ide bisa dikerjakan dengan segera. Yang kedelapan, peluang itu membutuhkan kecepatan. Peluang banyak terdapat di lingkungan kerja, organisasi, dan lingkungan rumah. Lingkungan tersebut pastinya tidak banyak memiliki kenalan, dan peluang pun lebih mudah tercipta. Selain itu, banyak peluang yang tercipta dari sebuah hobi dan minat. Untuk itu, temukanlah segera bakat kita dan kembangkan menjadi peluang. Yang kesembilan, sosialisasi dan promosi. Sosialisasi yang baik tentunya akan menjadi sarana promosi yang bagus, dan pastinya kita tidak membutuhkan biaya besar untuk mengiklankan produk kita. Yang ke-10, pandangan jauh ke depan. Banyak cara dan strategi untuk mencapai banyak impian, yaitu dengan berpikir jauh ke depan dengan cara menabung dan berinvestasi. Bab 10 yaitu aturan entrepreneur. Yang pertama yaitu berpikir positif. Bagi seorang entrepreneur, berpikir positif dan berperilaku positif akan banyak mendatangkan rezeki dan energi positif. Itu akan terasa nikmat dirasakan di hati jika suatu kerjaan dan tanggung jawab masing-masing divisi dilaksanakan dengan sikap positif. Pelanggan akan langsung dapat merasakan sesuatu tersebut pada produk dan jasa yang kita jual. Yang kedua yaitu jangan pelit ilmu. Ketika kita memulai usaha, ambillah simpati dari lingkungan sekitar, karena cara ini akan memudahkan bisnis kita. Bersosialisasi dan berkarya adalah paket hubungan masyarakat yang baik. Yang ketiga, fenomena magis. Selanjutnya, sebuah tolak ukur kesuksesan sebuah usaha tidak dilihat pada faktor magisnya. Bagi seorang entrepreneur, guru yang terbaik adalah diri sendiri dan tentunya Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita sendiri yang mampu membangun kredibilitas produk bisnis kita. Yang keempat yaitu menjual butuh strategi. Seorang entrepreneur dituntut kemampuannya dan kejeliannya dalam menghadapi kompetisi terhadap produk yang sejenis. Persaingan harus sehat dan jelas. Gunakan cara-cara yang memang tidak merugikan pihak lain dan tentu saja jangan merugikan pelanggan. Yang kelima yaitu belajar dari pengalaman orang lain. Belajar dari pengalaman orang lain itu perlu dan memanfaatkan segala potensi yang ada, serta jangan lupa untuk mensyukurinya. Yang keenam, berinvestasilah. Sebagai entrepreneur, kita diharapkan memiliki aset yang bisa dicadangkan untuk masa depan dan asuransi atau menabung sebuah contoh yang mudah dijalankan. Bab 11, budaya entrepreneur. Yang pertama, belajar dan berikan hal yang terbaik. Seorang entrepreneur sejati harus haus akan ilmu. Cukupnya ilmu akan menjadi bekal kita untuk mendapatkan hal yang terbaik. Yang kedua yaitu sportif, tumbuh dari dalam. Sikap sportif seorang pembisnis yaitu berani bertanggung jawab dan mencoba mencari peluang lain di dalam sebuah permasalahan. Yang ketiga, menciptakan kader. Di dalam proses kaderisasi, biasanya seorang entrepreneur mengadakan pelatihan dengan tujuan untuk menciptakan kader yang berwawasan untuk meningkatkan mutu suatu usaha. Berdaya juang. Mulailah sesuatu yang baru agar dapat berjalan terus ke depan, serta carilah peluang dalam sebuah kesempatan untuk berwirausaha. Yang kelima, menunda kesenangan. Seorang entrepreneur harus menunda memanfaatkan uang untuk kesenangan, terus bekerja, membangun aset, dan terus memutar uang untuk aset. Bab 12, sikap entrepreneur. Yang pertama, modal orang lain. Ketika melihat sebuah peluang dan berani mengambil segala tindakan untuk sukses,
berarti kita mempunyai mental bisnis. Dengan dorongan tersebut sebagai sarana untuk mencapai kesuksesan dan ada pada dalam setiap individu. Dorongan dari dalam tersebut adalah self motivation atau motivasi diri yang didapatkan dari impian diri kita untuk segera diwujudkan. Yang kedua itu jaringan orang lain. Orang yang harus dimiliki seorang entrepreneur yaitu kepandaian menggunakan jaringan orang lain. Karena itu adalah sarana sukses seorang pengusaha. Jika produk kita memang berkualitas, dalam waktu singkat produksi kita akan diserbu pembeli. Dari hal pembayaran, mungkin kita tidak akan menerima uang dengan cepat. Namun setidaknya produk kita sudah dalam jaringan yang tepat untuk pemasaran. Semua itu membutuhkan proses dan kesabaran serta keuletan dari pengusaha yang handal. Yang ketiga yaitu tenaga orang lain. Sebagai seorang entrepreneur, kita harus mempunyai kepandaian dalam menggunakan tenaga orang lain di dalam membangun bisnis. Gunakan tenaga orang lain dalam menjalankan sedangkan ide kita yang menanganinya. Jangan lupa untuk membagi hak mereka sesuai dengan tenaga yang telah dikeluarkan atau diberikan. Yang keempat, memiliki salesmanship. Lihatlah diri sebagai seorang pengusaha melalui jenjang sales. Sales merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian tersendiri. Jiwa seorang fighter diandalkan di sini. Banyak sekali pengusaha yang mengalami karirnya sebagai seorang penjual. Sales sendiri merupakan pekerjaan terhormat karena banyak sekali pelajarannya yang didapatkan. Misalnya, melatih mental, visi, dan kepemimpinan. Bekerja sebagai sales bisa membangun kepercayaan diri pelanggan serta banyak mengenal orang. Hal ini merupakan sebuah jaringan yang memperkerat atau memperkuat bisnis kita nantinya. Inilah yang akan memunculkan sebuah peluang bisnis memungkinkan hanya datang sekali dalam seumur hidup.